Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang integrasi dan reintegrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah konflik. Jangan lupa subscribe. Teman-teman, konflik merupakan gejala sosial yang sering muncul di masyarakat. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, masalah konflik akan mudah terpicu jika sikap saling toleransi yang ada di masyarakat ini tidak terpelihara dengan baik. Oleh karena itu, kita harus mengupayakan agar keutuhan bangsa ini tidak terancam. Kita harus meminimalisir konflik yang ada sehingga tidak mengarah pada kekerasan. Kenapa? Karena apabila konflik yang diikuti dengan kekerasan hanya akan memunculkan masalah baru, banyak kerugian dan penderitaan yang akan diakibatkan, apalagi jika konflik tersebut tidak memiliki tujuan yang berarti. Pengorbanan yang dilakukan oleh pihak yang berkonflik menjadi sia-sia. Ya, salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik dan kekerasan di masyarakat yaitu integrasi dan reintegrasi sosial. Apa sih yang dimaksud dengan integrasi sosial itu sendiri? Jadi gini teman-teman, integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda itu apa aja sih? Misal seperti adanya perbedaan kedudukan sosial, perbedaan ras, perbedaan etnik, perbedaan agama, perbedaan bahasa, kebiasaan, nilai, serta norma. Berdasarkan hal tersebut, perbedaan-perbedaan itu memungkinkan munculnya suatu konflik di antara masyarakat. Nah, untuk mencegah konflik itu terjadi, maka masyarakat perlu mengurangi perbedaan. Dengan apa? Dengan menumbuhkan persamaan dalam satu kesatuan wilayah negara. Agar hal ini dapat tercapai, maka diperlukan suatu integrasi sosial. Dengan demikian, harapannya adalah tidak terjadi disintegrasi atau perpecahan di masyarakat. Namun, bila sudah menjadi disintegrasi di masyarakat, maka diperlukanlah reintegrasi sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reintegrasi berarti penyatuan kembali. Reintegrasi sosial berasal dari adanya disintegrasi sosial, yaitu suatu proses terpecahnya kelompok sosial menjadi beberapa unit sosial yang terpisah satu sama lain. Hal ini dapat terjadi akibat hilangnya ikatan bersama yang mempersatukan anggota kelompok satu dengan yang lainnya. Hilangnya ikatan bersama dalam masyarakat terjadi karena adanya perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dengan demikian, norma-norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat menjadi pudar. Kondisi ini oleh Surjono Sukanto disebut sebagai disorganisasi atau disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial dapat mengakibatkan kebingungan atau kekacauan di masyarakat. Dalam kebingungan tersebut, masyarakat berusaha untuk kembali pada tahap integrasi di mana lembaga politik, ekonomi, pemerintahan, agama, dan sosial berada di dalam keadaan yang selaras, di dalam keadaan yang serasi dan seimbang. Proses ini disebut dengan reintegrasi. Sukanto pun menjelaskan reintegrasi atau reorganisasi adalah proses pembentukan kembali nilai-nilai dan norma-norma baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga yang mengalami perubahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa reintegrasi sosial adalah upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial. Nah, proses ini pun tidaklah mudah dan memakan waktu yang lama. Dalam reintegrasi sosial, sarana mengendalikan konflik sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Ya, tentunya masyarakat yang berkonflik dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menetralkan ketegangan yang timbul dari dampak konflik itu sendiri. Contohnya melalui kompromi antara perwakilan yang berkonflik melakukan perdamaian dan menyadari kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang reintegrasi yang tepat agar perbedaan pendapat dalam masyarakat itu tidak menimbulkan reaksi yang berlebihan terhadap perubahan. Beberapa pemahamannya diantaranya yang pertama, menanamkan kesadaran akan pentingnya berbangsa dan bertanah air. Selanjutnya, mengadakan perundingan apabila terdapat pihak-pihak yang melakukan reaksi keras atau pergolakan. Yang ketiga, melalui saluran hukum terhadap mereka yang melakukan penyimpangan. Yang terakhir, menggunakan saluran militer untuk memadamkannya apabila terjadi pergolakan yang mengarah ke pemberontakan. Nah, teman-teman, sampai sini pemahaman mengenai integrasi dan reintegrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah konflik. Jadi jelas ya, ada hubungannya antara konflik dan integrasi serta reintegrasi sosial.